Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, rahimahullah, sekali lagi puji syukur mari bersama-sama senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang selalu Allah curahkan kepada kita. Ucapan syukur mari bersama-sama kita ucapkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat mari kita satukan untuk baginda Nabi, dan mudah-mudahan dengan sholawat itu kita dicatat oleh Rasulullah sebagai umat setianya yang kelak mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Ucapan sholawat mari kita ucapkan dengan kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian juga salam penghormatan untuk beliau dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, rahimahullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir karena kita dari belakang, ya. Dari belakang kemarin sudah kita sampaikan tentang surat An-Nas. Sekarang di urutan yang ke-113, yaitu surah Al-Falaq, yang dari sisi turunnya ini turun pada urutan yang ke-20. Kalau surat An-Nas kemarin urutan ke-21. Nah, ini urutan yang ke-20. Memang berdampingan berurut antara Al-Falaq dan An-Nas dari sisi turunnya pada Rasulullah SAW. Kalau ini urutan ke-20, maknanya memang ini baru surat-surat yang turun di awal-awal. Karena yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi hijrah itu ada 87 surat. Sampai nanti paling akhir nanti wailul lil mutaffifin itu sudah awal diturunkan ketika Nabi hijrah. Jadi ada 87 surat yang diturunkan oleh Allah selama Rasulullah tinggal di Makkah. Nah, sementara ini adalah urutan yang ke-20, berarti memang ini termasuk surat-surat yang awal yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi SAW. Terkait dengan sebab turunnya memang beragam. Imam As-Suyuti dalam kitab beliau Asbabun Nuzulnya, beliau menyampaikan minimal ada 2 sebab turun dari perkiraan para ulama. Yang pertama, turun karena ada peristiwa Nabi itu disihir. Nah, kira-kira begitu ya, disihir. Ya. Terus ada asbabun nuzul yang lain, yaitu terkait dengan satu di zaman itu ada kebiasaan orang itu punya penyakit ain gitu. Ya. Tetapi lepas dari apapun, buat kita tidak terlampau penting. Yang penting kita bisa menangkap tuntunan yang ada di dalam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakanlah. Mukhatabnya tentu waktu itu adalah Nabi Muhammad SAW. Tetapi sebagaimana yang disampaikan oleh para ahli tafsir, ketika kita sekarang yang membaca, maka mukhatabnya itu berubah dari kita. Qul, katakanlah Nurhalis, karena saya yang membaca. Qul, katakanlah wahai fulan, karena fulan yang membaca. Mukhatabnya menjadi berganti cara memahaminya. Sekalipun waktu Al-Quran itu turun, tentu mukhatabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang berganti kepada kita. Nah, sehingga seperti yang kami sampaikan di surat An-Nas kemarin, ketika kita mengucapkan kata kul itu, maka si pengucap harus memiliki keyakinan bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mengatakan kul, maka di hati kita ketika kita mengucapkan ini, maka harus yakin kita bahwa ini adalah perintah dari Allah. Dengan begitu, maka di dalam kita si pengucap ada persepsi, ada pandangan, ya Allah, Kau perintahkan aku untuk berdoa. Sekarang aku berdoa, maka kabulkanlah doaku itu karena Engkau yang perintahkan aku untuk berdoa. Itu ketika kita meyakini bahwa kata kul itu dalam benak kita ini perintah Allah. Allah telah perintahkan kita berdoa, maka kita harus sampaikan ke Allah, ya Allah, Kau telah perintahkan aku untuk berdoa. Sekarang aku berdoa, maka kabulkan doaku itu karena Engkau yang perintahkan. Qul a'udzu, dari kata aus itu kemarin apa? Menghindar. Menghindar dari satu bahaya menuju ke tempat yang lebih aman, itu namanya aus. Nah, di sini kita menghindar dari keburukan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam bahasa Indonesia diartikan dengan berlindung. Berlindung. Apa berlindung itu? Berlindung itu menghindar dari satu hal yang berbahaya menuju ke tempat lain yang tidak berbahaya. Ini hujan harus berlindung. Nah, makanya menghindar dari satu tempat yang berbahaya, bisa baca kuyuk kita ini, ke tempat lain yang lebih aman, yang tidak terkena hujan tersebut. Itu berlindung. Nah, jadi yang dipakai untuk mewakili kata aus itu berlindung. Tetapi kalau dimaknai secara bahasa tadi itu al-aus. Inilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu selalu lebih luas maknanya dari bahasa kita, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu agak miskin memang dari sisi bahasa, bahkan lebih kaya bahasa Jawa dari bahasa Indonesia. Tetapi yang kita berusaha untuk memahami dengan bahasa Indonesia, tetapi dalam perspektif pemahaman dari bahasa Arabnya. Qul a'udzu, katakanlah aku berlindung. Berlindung maknanya tadi bi rabbil falaq, kepada Rabb. Rabb itu maknanya bisa pengendali. Rabb itu bisa pemelihara, bisa penjaga, pemberi rezeki dan sebagainya. Rabb itu. Ambil misalkan saja makna pengendali. Bi rabbil falaq. Falak itu belahan, sedang belahan. Jadi pengendali belahan. Kalau saya sebut innallaha falikul habbi wan nawa, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Itu maknanya Allah itu falikul habbi, falik falak itu. Belah bumi dibelah,
ada tumbuhan bisa tumbuh. Nah, pengendali belahan itu Allah. Nah, cuma kemudian para ulama tafsir itu memiliki banyak alternatif makna, dan tim penerjemah Kementerian Agama ketika menerjemahkan ini itu mengambil penafsiran yang umum oleh para tafsir, yaitu waktu subuh. Kenapa akhirnya jemaah jadi waktu subuh? Karena waktu subuh itu adalah ketika Allah membelah kegelapan dengan datangnya terang fajar. Itu akan disebut dengan subuh, waktu subuh. Gelap gulita, kemudian yang gelap itu dibelah oleh terangnya fajar, dan itu waktu subuh. Subuh itu waktu ketika malam disibak, dibelah oleh terangnya fajar. Maka itulah kemudian kata falak itu diterjemahkan dengan waktu subuh. Tapi sebenarnya Allah bukan hanya pengendali waktu subuh saja. Allah itu Rabbul Alamin, pengendali, pemelihara seluruh alam semesta. Tetapi dalam kasus yang ini, konteks ayat ini adalah ini tuntunan yang Allah sampaikan karena nanti akan berkait dengan makna-makna yang ada di bawahnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pengendali waktu subuh. Jadi Allah itu bisa menjadikan malam yang gelap disibak dengan waktu fajar. Nah, biasanya makna majazi gelap itu selalu diartikan dengan sesuatu yang tidak baik biasanya. Orang yang lagi sedih, itu biasanya juga disebut dia sedang gelap, hatinya gelap, sedih. Dia sedang sakit, dia sedang, ya ibaratnya dia gelap. Nah, terang itu sering dimaknai dengan sebaliknya, yaitu bahagia, senang, itu biasa. Maka kita juga bisa mengambil pelajaran di sini, kalau Allah mampu menyibak gelapnya malam, disibak menjadi terang oleh fajar, maka Allah juga akan mampu mengendalikan hidup kita yang sulit, dan Allah akan angkat menjadi hidup yang tidak sulit. Nah, yang penting nanti jangan berharap fajar itu datang di malam hari. Fajar pasti akan datang, tetapi jangan berharap fajar itu akan tiba-tiba nongol di jam 12 malam. Makanya kalau kita berdoa dan Allah belum kabulkan, ya harus sabar, ada waktunya gitu. Ya, Allah mampu melakukan apa saja, bahkan menghilangkan seluruh kesulitan kita saat kita mengalami masalah. Ya, tapi kadang-kadang ketika kita berdoa, tidak tiba-tiba masalah kita langsung hilang juga. Ya, ditunggu saja lah, pasti fajar akan datang. Tapi ya tadi lah, jangan terbiasa mengharap fajar datangnya jam 12 malam. Ini salam doa, besok rampung urusan. Salam doa, besok rampung urusan. Jangan begitu lah. Ya, harus sabar, kan? Sabar. Pada saatnya pasti nanti. Karena Allah itu pengendali kegelapan, yang Allah mampu untuk mengendalikan kegelapan itu, dan Allah sibak kegelapan itu dengan terangnya fajar. Itu makna majazi yang bisa kita dapatkan. Makna majazi itu biasanya nanti yang paling banyak Bapak Ibu, Mas dan Mbak kalau punya kesempatan, tafsirnya Ibnu Asyur itu biasanya beliau selalu gitu. Ya, tapi kalau yang dibaca jalan lain tidak, jalan
itu biasanya kata, pendudukan bahasa, dia sebagai apa, kemudian sedikit ada makna, tapi maknanya sangat pendek. Ibnu Katsir itu selalu memaknainya dengan riwayat, sehingga sulit kalau kita harus membawa ke makna majazi biasanya gitu. Nah, cuman untuk era-era yang seperti sekarang, supaya daya Al-Quran itu tetap bisa menginspirasi hidup kita sekarang, sekarang sudah mulai ulama-ulama tafsir kontemporer yang baru itu memaknai dengan istilah sekarang dan disebut dengan tafsir kreatif. Tapi tetap tidak akan melupakan dari kaidah-kaidah ilmu tafsir. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pemelihara, Tuhan pengendali waktu subuh. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Dari syarrun itu keburukan, kejahatan, atau sesuatu yang bisa menimbulkan sakit, itu namanya syarrun. Sesuatu yang bisa menimbulkan sakit. Tapi dia juga bisa dimaknai sakit itu sendiri. Jadi ada orang kebakaran itu tidak nyaman, panas. Itu syarrun, kebakaran, panas itu sendiri. Tapi dosa itu juga syarrun, dosa. Kadang orang yang melakukan dosa itu kan tidak terasa sekarang itu, nyantai-nyantai saja itu. Tetapi dia akan berakibat. Dosa itu bisa berakibat pada ketidaknyamanan. Kalau tidak di dunia, ya nanti di akhirat gitu. Maka itu disebut juga dengan syarrun. Maka syarrun itu maknanya bisa keburukan itu sendiri, bisa kejahatan itu sendiri. Tetapi syarrun juga bisa dimaknai dengan sesuatu yang berakibat buruk. Jadi sesuatu yang berakibat buruk. Mungkin sekarang orang tidak merasakan bahwa itu berakibat buruk, membawa keburukan. Banyak orang yang melakukan dosa itu ugal-ugalan. Sekarang itu gitu, modelnya kalau dosa itu nggak sedikit-sedikit nanggung. Modelnya kalau orang melakukan dosa sekarang itu banyaknya ugal-ugalan. Jadi kalau sedikit-sedikit nanggung, bukan dosa kalau ini katanya. Dosa kalau ini, itu bangga juga, merasa senang sekarang. Tetapi itu berakibat. Maka dia dosa itu disebut dengan syarrun. Aku berlindung kepada pengendali waktu subuh kalau dalam terjemahan, ya, dari keburukan masalah apa yang diciptakan, berarti makhluk. Dari sini Bapak Ibu dan Mas Mbak juga bisa mengambil satu makna bahwa yang menimbulkan keburukan itu bukan Allah. Jadi jangan sekali-kali punya anggapan Allah itu memberikan keburukan kepada kita. Tidak ada. Jadi keburukan itu selalu datangnya dari makhluk, apa yang Allah ciptakan, makhluk. Jangan berharap, jangan menganggap Allah ini adil, Allah ini itu tidak. Nggak ada keburukan. Allah tidak akan pernah mendatangkan keburukan. Kalau mungkin itu tidak nyaman buat kita, mungkin iya, tetapi yang tidak nyaman buat kita itu hakikatnya itu baik bagi kita. Contoh Bapak Ibu sekalian, sakit, itu tidak nyaman. Ya. Tapi bahkan dengan sakit itulah sebenarnya kita bisa lebih merasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi misal beginilah, kalau kita melihat andeng-andeng kawan dengan kita, andeng-andeng. Andeng-andeng tok sing didelok, andeng-andeng tok itu sing ireng. Itu yang dilihat, itu buruk. Tapi coba lihat andeng-andengnya itu di wajah. Lihat wajah, jangan-jangan andeng-andeng itulah yang membuat wajah itu jadi dia ini manis sekali. Karena apa? Ada tai lalatnya. Coba kita lihat tai lalatnya doang. Wajah yang lain bilangin nih, tai lalat doang yang dilihat. Itu buruk gitu. Itu biasa kita itu kadang-kadang melihat masalah itu
hanya dari satu sisi saja. Padahal kalau kita lihat tempat dari tai lalat itu seluruhnya wajah itu ada penyanyi yang suaranya bagus tapi penuh dengan tai lalat. Dulu istrinya Muhsin Alatas, suaranya bagus, itu manis. Dilihat zaman itu ya, saya masih kecil, lihatnya bahwa ini, tapi penuh dia dengan tai lalat itu. Coba kita lihatnya doang. Tapi kita lihat keseluruhannya. Lihat sakit ini, atau ini Allah ini. Nah, itulah kita ya menganggap itu sebagai sebuah keburukan. Bahkan sakit itu perlu. Seandainya Allah hanya memikirkan tukang laundry saja, nggak perlu ada hujan. Ya kan? Seandainya Allah itu memikirkan, ya kan? Allah ini yang memikirkan tentang laundry saja, nggak butuh hujan mereka. Nggak butuh itu, terang terus sepanjang zaman. Kalau Allah itu hanya memikirkan petani, itulah. Makanya kadang-kadang kita harus berkorban memang. Tukang laundry harus berkorban. Karena Allah sedang memberikan kebaikan kepada yang lain. Dan kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada yang lain itu akan berpulang kebaikannya juga kepada kita. Bayangkan kalau tidak ada hujan, tukang laundry senang, uangnya banyak, tapi dia tidak makan. Karena petaninya tidak bisa nanam. Coba itu. Kalau kita lihat, mana yang buruk dari perbuatan Allah itu? Kalau ada keburukan, itu pasti datangnya dari makhluknya. Karena yang datang dari Allah itu semuanya baik. Itulah dari sini kita bisa dapat pemahaman di sini itu. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari keburukan yang ditimbulkan, didatangkan oleh makhluknya, bukan oleh Allah. Ini kadang-kadang ini kita ya, kita sering merasa untuk jadi orang kita harus koyo, kalau kita ambil, kalau kita jadi maka itu jam 9, jam 11 balik itu bersyukur. Nanti kita sudah mulai sok makan, sore balik makan begini, harus isi, bisa berkira. Lagi suge mesti lalu mesti ya, untung orang suge. Karena nggak suka itu jangan-jangan karena memang ada kebaikan di situ, ada kebaikan. Jadi sudahlah kalau itu berdamai saja kita sekarang, berdamai dengan ketentuan Allah, ridho dengan ketentuan Allah, dan itu pasti yang akan membahagiakan. Karena yang dicari oleh orang itu hanya satu saja, tetapi cuma kedamaian hati, kedamaian jiwa kita. Orang ketika dia ingin jadi orang kaya, yang diinginkan itu harapannya nanti kalau kaya bisa damai bahagia. Itu saja sebenarnya. Tapi intinya bukan kayanya, damainya. Maka doa Rasulullah itu bagus kalau mau diamalkan. Doa Rasulullah ini as'aluka bi nafsan bika mutmainnatan. Ya Allah, berikan kami ini, saya ini jiwa yang mutmainnah terhadapmu. Bagaimana kata Rasulullah lanjutan itu supaya mutmainnah itu? Tu'minu bi liqa'i. Berikan saya keyakinan bahwa saya ini akan bertemu dengan Engkau. Wa tarda bi qada'i, dan ridho terhadap semua ketentuan. Wa taqna'u bi amali, dan qanaah bersyukur dari setiap yang Kau berikan kepada. Itu doa Rasulullah supaya hati kita ini damai. Karena begitu ya, istilah orang seringkali mencontohkan isu yang kecil ini bisa tak menutup masjid muhibah yang mewah ini? Ya, bisa tak?
Bisa, caranya ditaruh di iya kan? Ditaruh di sini, dunia yang besar ini hilang kan? Iya. Jadi kita seringkali keinginan kita yang satu saja belum terpenuhi, kita suka melupakan rezeki Allah yang sudah banyak yang diberikan kepada kita. Istri yang solehah, suami yang baik, keluarga yang sakinah, anak-anak yang sehat, itu lupa semua gara-gara berdoa belum dikabulkan cuma satu saja. Satu saja. Itu mana tenang, ya. Akhirnya mengungkap Allah, malas saya berdoa, tidak dikabulkan. Membantu berdoa, macam-macam lah itu. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari keburukan atau sesuatu yang berakibat buruk yang ditimbulkan oleh apa? Ghasiqin idza waqab. Ghasaq itu maknanya adalah apa? Ghasaq itu lubang bulunya, lubang batu berlubang, itu ghasaq. Ini bahasa Arab. Ghasaq. Waqab itu penuh. Jadi kalau ada batu berlubang, ada hujan turun, maka dia penuh batu itu. Nah itu maka disebut ghasaq, lubang tadi. Tapi kemudian diterjemahkan, karena terjemahan ini adalah terjemahan tafsiriyah kalau dalam terjemahan teman-teman agama itu. Jadi para penerjemah, tim dari Kementerian Agama atau Depak waktu itu baca tafsir-tafsir itu bagaimana maknanya itu. Tapi kalau makna aslinya begitu katanya. Lubang ketika dia penuh. Maka di sini dimaknai dengan dari kejahatan malam. Malam itu ketika dia penuh gitu ya. Malam ketika apa? Ketika waqaf, gelap gulita, penuh. Jadi tidak ada terangnya sama sekali. Karena dia di puncak malam. Nah, seperti lubang kalau sudah diisi air penuh, sudah tidak ada lagi, dia sudah penuh, beres. Nah, malam juga begitu, kalau sudah penuh, malam gelap, sudah nggak bisa lagi diisi lagi, nggak bisa lagi. Nah itu. Nah, ahli tafsir kemudian mengatakan termasuk dalam tafsir amanah gitu ya, bahkan juga tafsir Al-Maktur kayak Ibnu Katsir. Beliau menyampaikan bahwa kenapa di sini berlindung pada keburukan yang diakibatkan oleh malam itu ketika gelap. Karena memang seringkali kejahatan itu munculnya di malam hari. Ketika di malam hari biasanya waktu kita beristirahat. Sehingga ketika ada keburukan-keburukan di malam hari, kita pasti sedang posisi tidak siang. Jadi kalau dulu, sekarang berganti gitu. Dulu itu kalau mencuri pasti nunggu yang jaga pulang dulu. Ini ada sistem ring, tempat saya itu ada sistem ring. Tapi ngambil jimpitan saja. Ngambil jimpitan itu jam 11. Habis jam 11 balik ke posko, kalau enggak balik ke rumah istirahat. Nah, kejahatannya terjadi setelah itu maling pinter. Jadi kalau malam di malam hari gitu ya, malam hari itu biasanya kenapa orang sudah tidak siap lagi kalau malam hari, karena memang malam itu waktu orang beristirahat. Sehingga kejahatan-kejahatan yang timbul di malam hari itu biasanya di luar kontrol kita. Tidak mungkin kita bisa mengontrolnya karena kita sedang dalam kondisi istirahat. Makanya berdoalah, mintalah perlindungan sama Allah. Karena Allah yang tidak tidur, Allah yang tidak istirahat. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan akibat gelapnya malam. Itu satu. Ada juga tafsir lain mengatakan karena biasanya binatang-binatang buas pada saat itu ya. Pada saat itu munculnya lebih banyak di malam hari. Binatang-binatang buas. Cuman seringkali ini kalau tafsir kita mengikuti tafsir yang lama, karena
beliau-beliau ini menafsirkan dalam konteks waktu zamannya itu keren waktu itu. Nah, tapi ketika dibawa ke dalam konteks hari ini, rupanya ini agak tempat saya itu sering kehilangan bukan malam hari, Pak. Ya kan? Siang hari tempat saya itu rata-rata malam pagi. Jadi tempat saya itu sering kali ada orang ke jamret itu di jalan. Tempat saya itu di jamretnya itu di rumah. Di rumah di pagi hari, coba bayangkan aja itu. Di pagi hari. Kenapa? Sepi pagi hari itu. Anak-anak kos itu di kampung saya itu kan banyak anak kos laki perempuan, kadang-kadang mereka ngapel. Kalau ngapelnya malam hari pasti akan diingatin itu oleh masyarakat. Jangan, rupanya mereka nggak pulangnya di siang hari. Siang hari nggak ada yang ngawasin. Dan kalau malam hari rupanya kejahatannya terjadi bukan di malam hari. Iya, di malam mereka aman. Siang hari mereka itu. Kalau siang hari nggak ada yang malam hari itu. Lompong-lompong saja siang hari. Ya, makanya bawalah nanti dalam konteks bahwa kita harus berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan atau akibat dari perbuatan-perbuatan yang berakibat buruk itu, dari hal yang tidak mungkin bisa kita sulit untuk kita kendalikan. Sulit untuk kita kendalikan. Malam itu maknanya banyak sekali sebenarnya. Sekarang itu kejahatan sulit dilihat sebagai sebuah kejahatan, tapi dampaknya dirasakan oleh kita. Dampaknya dirasakan. Kalau di film-film itu, tidak tahu ini film ini mungkin bisa diterapkan saya dalam dunia real, saya tidak tahu. Atau filmnya yang memang dibuat riset karena kejadian-kejadian itu. Jadi saya suka Pak nonton film. Satu tentang hukum biasanya, tapi bukan film Indonesia. Indonesia itu nonton langsung jadi tebak itu ujungnya yang itu sendiri. Terus tidak berbasis riset itu. Yang kedua biasanya kejahatan di kedokteran biasanya. Wah, suka saya itu. Jadi rupanya kalau penegak hukum berkolaborasi dengan pemerintah, dengan keamanan, pertahanan, dengan pengusaha, ini berempat ini. Kalau sudah mereka itu kumpul berkonspirasi itu sudah tidak ada yang bisa melawan. Oh, 12 itu. Atau kita tidak tahu di Indonesia, Bapak Ibu sendiri saja lah ya. Itu kejahatan malam. Malam ini sulit gitu, dikendalikan sulit. Iya, polisinya kita lapor ke polisi lah, polisinya bagian itu. Nah, ini ada kejahatan perusahaan ini telah mengakibatkan kerusakan ini, dilaporin ke mana? Polisinya juga ikut menyelidiki, tapi tidak ketemu masalahnya. Lapor ke perwakilan rakyatnya di sana. Rupanya mereka juga terlibat di situ. Wah, itu sudah korban itu. Nanti biasanya film pasti nanti akan ada satu yang kekuatan masyarakat biasanya yang bergabung nanti jadi satu itu baru itu bisa. Tapi di Indonesia tidak ada yang dari masyarakat Indonesia baik-baik sakit dari itu dari sakit yang Indonesia bertahan. Indonesia itu menderita itu tahan. Ya, kita sekarang boleh biasa berita. Aku cintai pun akhirat karena Indonesia Muslim kebanyakan masyarakatnya. Jadi makanya kejahatan itu enak-enak saja. Kalau kita tahu penduduk sini masyarakat Muslim itu mempercayai kalau ukur akhirat. Terus lapor saya di dari kanan dan bukan perusahaan ada masalah gitu ya. Stop, nanti mereka nggak menuntut kita di sini kok, menuntutin besok pengadilan. Nah, sekarang mereka nggak percaya dengan akhirat. Jalan terus ya percaya. Nah, kita berlindung pada Allah kan. Itu kalau tafsir kreatifnya loh. Kalau dimaknai itu malam ketika gelap, kejahatan itu dimaknai apa adanya seperti itu ya. Yang ada pasti benar juga, hanya saja mungkin kurang punya makna dalam konteks kekinian. Boleh tidak Ustaz? Ya.
Sementara ini para ahli tafsir banyak berbeda-beda, itu maknanya berbeda ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan atau akibat buruk yang ditimbulkan oleh an-nafatsat, itu jamak dari nafatsah. Nafatsah itu orang meniup tetapi dia hanya bergerak lidahnya, tidak keluar ludah, itu namanya nafatsah. Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya begitu. Jadi nafatsah. Sehingga sering diartikan ini sebagai tukang sihir. Kalau tafsir kebanyakan tukang sihir, karena tukang sihir itu biasanya ekspresinya adalah dengan meniup, tapi tidak keluar ludah. Itu aslinya, walaupun sekarang ludah kok. Kalau nafatsah itu tidak ada ludah, ya harusnya itu dulu, zaman dulu. Sedangkan jamak nafatsah tak yang belakang ada yang mengatakan tak taknis, sehingga ini para perempuan tukang sihir. Karena memang faktanya di zaman Nabi dulu itu tukang sihir banyak dari kalangan perempuan. Dulu, tetapi ada juga yang mengatakan taknya itu bukan tak taknis, itu hanya jamak untuk mengatakan adalah tukang sihir yang selalu saja dia melakukan sihir. Nah, fil 'uqad itu ikatan yang kuat. Jadi biasanya suami istri supaya dia nggak akur gitu ya. Itu ditiuplah, ditalikan, ditiup, kemudian talinya dilepas. Itu nanti akan berdampak, itu sihir. Dulu itu. Tetapi ada juga yang memaknai bukan sihir, tetapi orang yang bahasa Jawa itu tumbak-tumbakan. Bukan aduan. Provokator. Nafatsah itu bahasa. Itu kalau bahasa kreatif. Yaitu apa? Dia akan memutus ikatan. Jadi misalkan saja orang ini bersaudara, berkawan kali, tapi ada ini orang yang bicara ke satu ini dia bilang begini, dia bicara ke yang lain bilang seperti ini, maka ikatan yang sudah kuat tadi itu menjadi terputus. Yang tadi itu berkawan menjadi bermusuhan. Itu akibat tadi ini. Maka makna ini bukan hanya tukang sihir, karena yang ini juga sulit dikendalikan kalau kita tidak berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sulit. Ya, eranya sekarang sudah tidak era manual lagi. Datang nonggo sana itu dan itu sekarang itu. Tetapi ada perusahaan buzzer supaya dia tidak dicintai oleh rakyatnya, atau supaya dia dicintai oleh rakyatnya. Macam-macam lah itu. Macam-macam yang masing-masing bikin buzzer gitu. Buzzer ini mungkin diperangkat nggak tahu lah, mudah-mudahan mereka operasi. Kalau mereka bahaya kayaknya itu nggak bisa itu masuk surga itu. Kalau melihat dalil ya dalil. Tapi ya kita berharap, kita nggak tahu ujungnya orang ini akan bagaimana. Siapa tahu malah ujungnya jadi orang lain. Buzzer itu menjadi janjian. Jadi pusat-pusat janjian. Menilainya itu semua. Sementara kita ini yang ahli ngaji, masih dekat kita ini. Ujungnya nanti bakal bagus kan? Makanya sudah kita nggak usah terlampau merendahkan mereka. Toh kita juga nggak tahu siapa di antara kita nanti yang paling tinggi derajat kita. Kita hanya berusaha saja. Cuma kita itu hati-hati ya. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari
keburukan atau akibat buruk dari perbuatan hasidin, orang yang hasud, ida hasad, ketika dia menghasut. Nah, ini menarik ini ayat ini. Jadi hasad itu apa? Hasad itu tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat. Apakah ketidaksukaannya itu kemudian dia ingin nikmatnya berpindah kepada kita atau tidak? Apakah ketidaksukaannya itu nikmat itu betul-betul ada pada orang yang didengki itu, atau bahkan hanya dugaan saja? Memang hasad itu memang akal, hasad itu tidak masuk akal orang hasad. Kadang-kadang dia tidak suka disangka saudaranya ini, taruhlah contoh, ini harus dapat untung 1 juta, itu kita tidak suka. Ini kawan kita harus untung 1 juta, misalnya saja. Padahal itu belum tentu dia itu untung juga. Kalau sekarang apa ya yang sering kita dengar dari masyarakat yang suka dengar kadang-kadang ada orang beli motor baru, padahal itu kredit, janjian kredit. Tapi karena kita sudah hasad dengki kita, baik untuk mesti dan nggak benar itu. Ya, padahal beliau beli itu memang anaknya mau sekolah. Kalau transportasi sekarang di Jogja ya bisa terlambat terus ke sekolah ini. Ya, gitu ya. Harus gocek, kalau gocek pulang pergi ya murah juga sih. Cuman dia nggak bisa kemana-mana. Daripada buat itu, bisa saja ada uang segini, tapi tetangganya udah panas dulu. Nah itu orang hasad. Nah, hasad itu padahal belum tentu orang sebelah itu lebih kaya dari dirinya. Itu kan dugaan saja. Nah, apakah itu ingin pindah kita atau tidak? Selama dia hanya seperti itu saja, memang tidak punya dampak bahaya buat kita. Kita yang didengki itu tidak ada masalah kita sebenarnya. Terserah masuk rumah sakit rapopo. Gitu. Tapi ketika dia hasad dan melancarkan hasadnya itu, tidak hasad, itu bahaya buat kita. Akhirnya dia boleh panggung, baik. Wah ini mumpung orang pengajian nih, tak cerita aku orang pengajian, boleh panggung dulu. Akhirnya ketika pengajian, tidak dengar pengajian, ngerasain semua yang dihasati, itu mulai bahaya itu, bahaya buat kita, karena kita tidak bisa kendalikan. Ya kalau kita tahu, kalau kita dirasani nggak benar itu, kita bisa konfirmasi. Ya kan? Kalau nggak tahu, tiba-tiba orang pandangan sama kita udah berubah, tiba-tiba gitu, kan nggak enak gitu. Nah, kemarin kita pengajian masih akrab-akrab saja saya dengan sebelah ini, kok tiba-tiba pada menjauh semua sama saya ini kan? Nah itu sudah tidak hasad. Ketika dilancarkan memang akan berdampak. Nah, di dalam hadis Nabi diibaratkan hasad itu seperti api memakan kayu bakar. Kayu bakar itu kebaikan, api itu memakan hasadnya. Jadi minimal bagaimana ketika saya itu dihasati oleh orang, didengki oleh orang, saya akhirnya jadi mikir. Yang tadi saya sudah menghafal Quran sudah lancar, jadi lancar itu. Karena kita mikir. Iki salah popo, iki sopo, iki sendal isu itu. Oh, itu orang jus kudune sak tungguan, lagi orang ayat wis cudek pikirannya, hilang lah kebaikan kita itu. Itu bisa itu maknanya. Memakan kebaikan yang harusnya saya konsentrasi, itu bahaya. Bagi yang tukang hasad itu juga bahaya sekali itu. Bisa maknanya makna hakikinya, kebaikan dia akan dikurangi terus oleh Allah, akan diberikan kepada orang yang dihasati sehingga habislah nanti kebaikan dia. Tetapi bisa juga maknanya adalah harusnya dia itu datang ke pengajian dapat pahala, malah habis waktunya buat rugi. Tahu nggak kan? Orang ngerti aku. Tadi belum kan? Rupanya tetangganya kepo juga itu. Semangat. Akhirnya harusnya dapat pahala. Gila nggak kesempatan itu? Atau harusnya pikiran dan
usahanya digunakan untuk berbuat kebaikan, dia digunakan bagaimana cara untuk menjatuhkan orang lain. Hilanglah itu kekayaan. Nah itu bisa bermakna begitu. Maka kita diminta berlindung kepada Allah. Nah dari sini ini sudah Aisyah ya. Ini saya mau simpulkan tak bisa. Setelah saya simpulin deh. Apa yang saya jelaskan ini mudah-mudahan ada manfaatnya.